pedalaman Jawa, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, ada sebuah desa yang tersembunyi di balik hutan lebat dan perbukitan terjal. Desa itu dikenal sebagai Desa Kalungwangi. Bagi orang luar, desa ini seolah tidak ada dalam peta. Bahkan, penduduk sekitar jarang menyebut namanya, seolah takut akan sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalan setapak yang menghubungkan desa dengan dunia luar. Tak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba, terutama saat hujan mengguyur. Namun, ada seorang pengembara bernama Arya yang tersesat di tengah hutan saat mencoba mencari jalur alternatif menuju kota kecil terdekat. Arya bukanlah orang sembarangan. Ia seorang penjelajah berpengalaman, pernah menaklukkan berbagai medan berat di Indonesia, dari gunung hingga hutan belantara. Tetapi malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat melintasi hutan, Arya melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Ia mendekati cahaya itu dengan hati-hati, berharap menemukan tempat untuk berteduh. Setelah beberapa menit berjalan, ia tiba di sebuah desa yang seolah tersembunyi di balik kegelapan hutan. Desa Kalungwangi terlihat seperti desa pada umumnya, namun ada sesuatu yang membuat Arya merasa tidak nyaman. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Hanya ada desah lembut yang entah dari mana asalnya, menyusup di antara suara hujan. Desah itu terdengar seperti suara napas, tapi dari sesuatu yang besar dan tak terlihat. Arya mempercepat langkahnya dan menemukan sebuah rumah yang masih menyalakan lampu di terasnya. Ia mengetuk pintu, berharap ada yang membuka. Setelah beberapa saat, seorang pria tua dengan mata cekung dan kulit keriput membukakan pintu. Tatapan pria tua itu penuh ketakutan, tetapi ia tetap mengizinkan Arya masuk. "Apa yang kau lakukan di sini, nak?" tanya pria tua itu dengan suara gemetar. "Saya tersesat, Pak. Saya mencari jalan ke kota, tapi malah menemukan desa ini. Bisakah saya menumpang untuk malam ini?" jawab Arya dengan sopan. Pria tua itu mengangguk pelan. "Kau boleh menginap, tapi ingatlah satu hal. Jangan keluar rumah setelah tengah malam, apapun yang terjadi." Arya merasa aneh dengan peringatan itu, tapi ia tidak memikirkan terlalu jauh. Ia berpikir mungkin itu hanya tahayul desa yang biasa didengarnya di berbagai tempat terpencil. Setelah diberi makan malam sederhana, Arya diantar ke sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah. Malam semakin larut. Hujan di luar mulai reda, tapi desah yang tadi didengarnya semakin jelas. Arya mencoba tidur, tapi desah itu terus mengganggunya. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di luar jendela, namun saat ia mencoba mengintip, tidak ada apa-apa di sana. Keesokan paginya, Arya terbangun dengan perasaan lega karena malam telah berlalu. Ia berterima kasih kepada pria tua itu dan berniat melanjutkan perjalanannya. Namun, pria tua itu menahannya. "Jangan pergi sekarang, nak. Desah itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Setidaknya, tunggu sampai tengah hari," ujar pria tua itu dengan nada memohon. Arya mengernyitkan dahi. "Apa sebenarnya desah itu, Pak? Kenapa semua orang di sini tampak begitu takut?" Pria tua itu diam sejenak, seolah ragu untuk menjawab. Namun, akhirnya ia berkata, "Desah itu adalah suara dari arwah yang tidak tenang. Mereka adalah orang-orang yang pernah tinggal di desa ini, tapi mereka tidak pernah bisa pergi. Mereka terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain." Arya merasa bulu kuduknya kembali berdiri. Namun, sebagai orang yang rasional, ia tidak langsung percaya dengan cerita itu. Ia berpikir bahwa mungkin penduduk desa ini hanya terlalu percaya pada hal-hal mistis. Meski demikian, Arya memutuskan untuk mengikuti saran pria tua itu dan menunggu hingga siang hari. Ia berkeliling desa dan memperhatikan betapa sunyi dan sepinya tempat itu. Rumah-rumah di desa ini terlihat tua dan tak terawat. Beberapa jendela rumah bahkan tertutup rapat dengan papan kayu, seolah pemiliknya tidak ingin melihat dunia luar. Saat matahari berada tepat di atas kepala, Arya berpamitan kepada pria tua itu dan melanjutkan perjalanannya. Ia merasa lega bisa meninggalkan desa itu. Namun, baru beberapa langkah keluar dari desa, Arya merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Desah itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih nyata. Arya berhenti dan menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa di sana. Ia mempercepat langkahnya,
mencoba mengabaikan desah yang semakin keras. Namun, desah itu tidak mau pergi. Suara napas berat itu terasa begitu dekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik punggungnya. Tiba-tiba, Arya merasa ada tangan yang dingin menyentuh bahunya. Ia berbalik dengan cepat, tapi yang dilihatnya hanya hutan lebat di sekelilingnya. Namun, saat ia melihat ke bawah, Arya terkejut. Di tanah yang becek oleh hujan semalam, ada jejak kaki yang besar, jauh lebih besar dari kaki manusia, dan jejak itu mengarah langsung ke tempat ia berdiri. Arya mulai merasa panik. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia memutuskan untuk berlari, berharap bisa keluar dari hutan itu secepat mungkin. Namun, semakin ia berlari, desah itu semakin keras dan semakin dekat. Seolah-olah makhluk itu bermain-main dengannya, membiarkan dia berlari tapi tetap menjaga jarak. Ketika Arya sudah hampir kehabisan napas, ia tiba di sebuah bukit kecil. Dari atas bukit itu, ia bisa melihat desa Kalungwangi dari kejauhan. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah-tengah desa, ada bayangan hitam besar yang berdiri di antara rumah-rumah. Bayangan itu tidak berbentuk, tapi ia bisa merasakan kehadirannya. Seolah-olah bayangan itu adalah sumber dari desah yang selama ini mengikutinya. Arya tidak tahu apa yang dilihatnya, tapi ia tahu bahwa ia harus keluar dari hutan itu sebelum makhluk itu menemukannya. Dengan sisa tenaganya, Arya berlari menuruni bukit dan melintasi hutan, berharap bisa menemukan jalan keluar secepat mungkin. Setelah beberapa jam berlari tanpa henti, Arya akhirnya menemukan jalan raya yang menghubungkan desa dengan kota terdekat. Ia merasa lega, tapi juga masih dihantui oleh desah yang terus membayanginya. Meski tidak sekeras sebelumnya, desah itu masih terdengar samar di telinganya, seolah-olah makhluk itu belum sepenuhnya melepaskannya. Arya terus berjalan hingga akhirnya ia tiba di kota kecil di pinggiran hutan. Ia langsung mencari penginapan untuk beristirahat dan mencoba melupakan pengalaman mengerikan di desa Kalungwangi. Namun, malam itu, saat ia berbaring di ranjang, desah itu kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas dan lebih dekat. Arya terbangun dengan keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, desah itu tidak hilang. Malah, ia merasa seolah-olah makhluk itu sedang berdiri tepat di samping ranjangnya, mengintai dalam kegelapan. Tanpa berpikir panjang, Arya bangkit dan menyalakan lampu. Namun, ia tidak menemukan apa-apa di kamar itu, hanya bayangannya sendiri yang terlihat gemetar di cermin. Meski demikian, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang terus mengamatinya. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang desa Kalungwangi. Ia pergi ke perpustakaan kota dan mencoba menemukan informasi tentang desa itu. Namun, tidak ada satupun buku atau catatan yang menyebutkan nama desa tersebut. Arya merasa bingung. Bagaimana mungkin sebuah desa bisa begitu tersembunyi, hingga tidak ada yang mengetahui keberadaannya? Namun, saat ia berbicara dengan penjaga perpustakaan, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput, Arya akhirnya mendapatkan petunjuk. Kalungwangi, tanya wanita itu dengan nada serius. Aku pernah mendengar nama itu. Katanya, itu adalah desa terkutuk. Tidak ada yang berani pergi ke sana, dan mereka yang pernah ke sana jarang sekali kembali dengan selamat. Arya merasakan dadanya berdebar. Apa yang terjadi di sana? Apa yang membuat desa itu begitu menyeramkan? Wanita tua itu menatap Arya dengan tatapan penuh belas kasihan. Konon, dulu desa itu dihuni oleh orang-orang yang mempraktekkan ilmu hitam. Mereka bersekutu dengan makhluk-makhluk dari dunia lain, dan sebagai balasan, mereka diberi kekuatan dan kekayaan. Namun, semua itu tidak bertahan lama. Arwah-arwah yang mereka panggil mulai memberontak, dan satu persatu penduduk desa mati dengan cara yang mengenaskan. Sejak itu, desa itu menjadi tempat yang dihuni oleh arwah-arwah gentayangan. Arya merasa darahnya membeku. Cerita itu terdengar sangat mirip dengan apa yang dialaminya di desa tersebut. Desah itu, bayangan hitam yang dilihatnya, semua seolah-olah cocok dengan cerita yang diceritakan oleh wanita tua itu. Namun, sebelum Arya bisa bertanya lebih lanjut, wanita itu memperingatkannya dengan suara yang tegas. Jika kau benar-benar datang dari sana,
maka aku sarankan kau pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Arwah-arwah itu tidak akan berhenti mengejarmu. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Arya merasa hatinya semakin tertekan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri, tapi ia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan desah yang terus menghantuinya. Dengan perasaan putus asa, Arya meninggalkan perpustakaan dan kembali ke penginapannya. Malam itu, desah itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Arya merasa seperti sedang berada di ambang kegilaan. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Arya tahu bahwa ia tidak bisa lari dari takdirnya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk kembali ke desa Kalungwangi, berharap bisa menemukan cara untuk menghentikan teror yang terus menghantuinya. Ia menyewa seorang sopir untuk mengantarnya ke desa itu, tapi sopir tersebut menolak untuk mendekat, meninggalkannya di tepi hutan yang gelap. Dengan perasaan cemas yang membebani, Arya melangkah kembali ke desa tersebut. Kali ini, tidak ada hujan, hanya kegelapan malam yang menyelimuti. Desah itu semakin keras saat ia mendekati desa, seolah-olah makhluk itu tahu bahwa Arya akan kembali. Saat Arya tiba di desa, ia melihat rumah-rumah yang sama, tetapi kali ini desa tersebut terasa lebih sunyi dan mencekam. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh ratusan mata yang tersembunyi di balik kegelapan. Arya berjalan menuju rumah pria tua yang ditemuinya sebelumnya. Namun, saat ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan ruangan yang kosong dan berdebu. Arya merasa bingung. Apakah pria tua itu juga telah menjadi korban desah? Dengan perasaan takut yang semakin memuncak, Arya berjalan menuju pusat desa, tempat ia melihat bayangan hitam besar saat pertama kali meninggalkan desa ini. Di sana, ia menemukan sebuah sumur tua yang dikelilingi oleh batu-batu besar yang disusun dalam formasi aneh. Sumur itu terlihat begitu dalam, seolah-olah menembus ke dalam kegelapan abadi. Saat Arya mendekati sumur itu, desah semakin keras hingga terasa seperti sebuah teriakan yang memekakkan telinga. Arya menutup telinganya, tapi suara itu terus merasuki pikirannya. Ia tahu bahwa sumur itu adalah sumber dari semua teror yang dialaminya. Dengan tangan gemetar, Arya mengambil sebuah batu dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Namun, bukannya mendengar suara batu itu jatuh ke dasar, ia mendengar suara lain, suara yang datang dari dalam sumur. Suara itu terdengar seperti tangisan, seperti suara seseorang yang terjebak di dalam kegelapan dan tidak bisa keluar. Arya merasa ngeri. Ia menyadari bahwa arwah-arwah yang menghantui desa ini terperangkap di dalam sumur tersebut. Mereka tidak bisa keluar, tapi mereka juga tidak bisa menemukan kedamaian. Dan sekarang, mereka menginginkan Arya untuk bergabung dengan mereka. Namun, Arya tidak menyerah begitu saja. Ia ingat cerita wanita tua di perpustakaan tentang orang-orang yang pernah mempraktekkan ilmu hitam di desa ini. Mungkin, cara satu-satunya untuk menghentikan desah itu adalah dengan menghancurkan sumber kekuatan jahat yang ada di sumur tersebut. Dengan tekad yang kuat, Arya mulai mencari di sekitar sumur, berharap menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk menghancurkan sumur itu. Ia menemukan sebuah kapak tua yang tertinggal di salah satu rumah kosong. Meski kapak itu sudah berkarat, Arya tahu bahwa itu adalah satu-satunya harapannya. Dengan penuh keberanian, Arya mulai menghantam batu-batu yang mengelilingi sumur itu. Setiap pukulan membuat desah semakin keras, seolah-olah arwah-arwah itu berusaha menghentikannya. Namun, Arya tidak mundur. Ia terus menghantam, bahkan saat suara desah itu berubah menjadi jeritan yang menyayat hati. Akhirnya, setelah beberapa pukulan terakhir, batu-batu di sekitar sumur itu mulai retak dan runtuh. Dengan sekali pukulan terakhir, sumur itu runtuh sepenuhnya, menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi di bawahnya. Dan kemudian, semuanya menjadi sunyi. Setelah sumur itu runtuh, desah yang menghantui Arya menghilang. Desa Kalungwangi menjadi sunyi, seperti desa yang telah lama ditinggalkan. Arya merasa lega, tapi juga merasa sangat lelah. Ia tahu bahwa ia telah berhasil menghancurkan sumber kekuatan jahat itu. Tapi ia juga tahu bahwa pengalaman ini akan menghantuinya selamanya. Arya berjalan keluar dari desa dengan langkah tertatih-tatih. Ia merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk yang panjang.
Namun, ia juga merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang akan membawa kedamaian bagi arwah-arwah yang terperangkap di desa itu. Saat Arya mencapai jalan raya dan melihat cahaya kota di kejauhan, ia merasa bahwa ia akhirnya bisa melepaskan diri dari kengerian desa Kalungwangi. Namun, saat ia menoleh untuk terakhir kali ke arah desa tersebut, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Di kejauhan, di tengah-tengah desa yang sekarang sunyi, Arya melihat bayangan hitam besar yang berdiri di tempat sumur itu dulu berada. Bayangan itu tidak berbentuk, tapi ia bisa merasakan tatapannya yang dingin dan penuh kebencian. Dan kemudian, sebelum Arya bisa berpaling, bayangan itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Arya menelan ludah. Ia tahu bahwa desah itu telah berhenti. Tapi ia juga tahu bahwa kengerian di desa Kalungwangi belum sepenuhnya berakhir. Meski ia telah menghancurkan sumur itu, bayangan hitam itu masih ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dengan perasaan campur aduk, Arya melangkah menjauh dari desa tersebut, berharap bahwa ia tidak akan pernah harus kembali ke sana. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa kengerian itu akan selalu menghantui, tidak peduli seberapa jauh ia melarikan diri. Malam itu, saat Arya tiba di penginapan dan mencoba tidur, ia mendengar sesuatu yang membuatnya terjaga sepanjang malam. Meski sangat samar, hampir tidak terdengar, suara itu tetap ada di telinganya. Desah lembut, seolah-olah dari napas yang berat dan penuh kebencian.